Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan mau melayani Tuhan. Saudara, pagi ini mari kita mulai renungan kita dengan doa. Bapa di syurga, puji Tuhan, terima kasih atas kebaikan telah memimpin kami, menjaga kami sehingga pada pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dan boleh bersama-sama dengan Engkau, mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, puji Tuhan karena kita boleh bersama lagi mendengar dan juga mempelajari firman Tuhan yang bertajuk Semua Mungkin Bagi Tuhan. Benarkah demikian? Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 33 mengatakan, "Tetapi Saul berkata kepada Daud, 'Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit.'" Saudara, menarik saudara apabila kita membaca keseluruhan cerita ini yang terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat 31 sehingga 39. Ini adalah satu peristiwa di mana pada ketika itu Daud baru tiba di medan pertempuran antara bangsa Israel dan bangsa Palestina. Nah, apa yang terjadi seterusnya? Mari kita perhatikan dan mari kita ingat kembali cerita Daud ini. Kisah pertempuran Daud melawan Goliat bukan suatu yang baru bagi majoriti kita orang Kristen. Kebanyakan orang tentu sudah mendengar kisah kehebatan Daud, bukan? Di mana kita tahu bagaimana Daud mengalahkan jago orang Filistin, Goliat, dalam kiraan yang begitu cepat. Kisah kepahlawanan Daud juga menempati secara pribadi bagi saya salah satu cerita favorite, salah satu cerita kegemaran saya. Di mana kita kalau kita mengingati kembali ceritanya, satu susuk tubuh yang masih muda, masih kecil, sempat diremehkan oleh saudara-saudaranya, termasuk diremehkan oleh Raja Saul karena badan yang kecil. Tetapi semua itu tidak mengurangi semangat Daud untuk maju ke medan pertempuran atau medan perang. Kata-kata yang diberikan oleh orang atau kata-kata yang diterima oleh Raja Daud pada ketika itu, Daud kata, "Tidak mungkin engkau sanggup menghadapi orang Filistin itu. Tidak mungkin kamu boleh melawan dia." Saudara, perkataan ini keluar dari mulut Raja Saul, Raja Israel pada saat itu. Perkataan yang disusuli dengan penyataan Saul bahwa pengalaman Goliat itu jauh lebih hebat daripada anak Isai. Namun saudara, yang menariknya, perkataan Saul itu tidak melemahkan iman Daud, tidak melemahkan semangat dia. Dia segera bersaksi setelah diremehkan atau direndahkan oleh Raja Saul. Dia terus bersaksi mengenai pengalaman pribadinya ketika dia menjaga atau mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Daud juga menutup percakapan hari itu dengan keyakinan akan pernyataan Tuhan dalam ayat 37. Saul yang tidak lagi punya alasan setelah bersemangatnya Daud dan keyakinan dia tidak lagi memberi alasan untuk dia tidak lagi ada alasan untuk melemahkan semangat Daud. Akhirnya dia hanya boleh berkata, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saudara, apa aplikasi, apa penerapan kisah ini, cerita ini dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Memang sebagai manusia,
kita pasti tidak gembira jika ada orang meremehkan atau tidak yakin atau kurang yakin dengan kemampuan kita. Kata-kata atau perkataan tidak mungkin boleh saja itu melemahkan keyakinan. Boleh saja itu mendaunkan kita atau mengurangkan pengharapan kita. Bahkan coba melemahkan iman kita. Apalagi saudara, bila mana kata-kata atau perkataan tersebut disampaikan atau dikatakan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin adik-beradik atau bu bapak kita. Dalam situasi demikian, mari kita jangan lemah seperti Daud. Tetapi kita perlu tetap memandang Tuhan untuk meyakinkan diri kita. Kita memandang Tuhan akan sumber kekuatan, kemampuan. Dengan pertolongan Tuhan kita yakin kita boleh menghadapi apapun situasi tersebut. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita. Mari kita berikan semangat kepada diri kita bahwa penyertaan Tuhan membuat segala sesuatu itu mungkin bagi orang percaya. Inilah doa dan harapan kita saudara, keyakinan kita. Dan mari kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, bila mana kita datang dan meyakini, mengimani bahwa Tuhan menyertai, Dia pasti akan memberikan kemampuan, kekuatan kita kepada kita untuk terus meyakini, terus yakin dengan penyertaan Tuhan dalam menghadapi apapun tantangan dalam hidup. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena menyertai kami, membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti perkabaran pada pagi ini. Kami mohon dan persembahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.